Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan tuntunan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita menderita artritis yang parah selama bertahun-tahun, tidak sembuh-sembuh juga. Dan ketika dia berbicara dan berkonsultasi dengan seorang dokter bernama Dr. Sim McMillan, sang dokter bertanya tentang situasi kehidupannya. Wanita ini menceritakan bahwa dia punya kebencian yang bertahun-tahun dia simpan terhadap ayahnya sendiri. Sang dokter kemudian menyarankan untuk memberikan pengampunan kepada ayahnya dengan menjelaskan bahwa kebencian yang dipendam bisa memicu stres yang kronis dan menyebabkan hormon kortisol menjadi semakin banyak dalam tubuh dan memperparah peradangan yang ada di dalam tubuhnya. Pasien wanita ini mengikuti nasihat dari Dr. McMillan. Dia mengampuni ayahnya. Dan tidak lama kemudian, tubuhnya mengalami pemulihan dan penyakitnya menjadi sembuh. Pengampunan bukan hanya pemulihan secara rohani, tapi punya dampak bagi tubuh kita, memulihkan kesehatan fisik kita. Dalam Yakobus 5 ayat 16 ini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat ini saudara berbicara tentang pengampunan. Baik kita mengampuni orang lain maupun kita meminta pengampunan dari orang lain. Serta meminta pengampunan dari Tuhan. Ada kuasa kesembuhan di balik pengampunan. Ketika kita mengampuni orang lain, semua kebencian, kepahitan, stres itu hilang dari dalam pikiran kita. Dan dampaknya baik buat tubuh kita. Ketika orang lain mengampuni kita, ada pemulihan relasi dengan orang itu. Dan itu akan menenangkan diri kita, saudara. Dan terlebih lagi, ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, yang kita akui dan kita meminta pengampunan kepada Tuhan, maka pengampunan Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Kalau kita perhatikan dalam Markus 2 ayat 5, di situ ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyatakan kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan menyembuhkan orang lumpuh itu dari kelumpuhannya, tapi menyatakan pengampunan atas dosa-dosanya. Pemulihan secara rohani itu menjadi prioritas pertama. Pengampunan dari Tuhan berikan kepada orang ini yang berdosa, yang tidak diketahui dosanya oleh orang-orang lain, tapi Tuhan yang Maha Tahu itu mengetahui. Dan setelah pemulihan secara rohani itu, Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Jadi kita lihat di sini saudara bahwa ada kesembuhan di balik pengampunan. Ada kuasa yang mengalir ketika pengampunan itu terjadi. Apa yang menjadi rema buat kita, saudara? Kita perlu merendahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, meminta pengampunannya, supaya
kita mengalami pengampunan dan pemulihan secara rohani di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah meminta kesembuhan dari Tuhan, supaya segala sakit penyakit fisik kita disembuhkan secara total oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang selama ini masih dendam, masih menyimpan kepahitan, kebencian kepada seseorang, berikanlah pengampunan pada saat ini juga. Karena ketika kita mengampuni, maka dosa-dosa kita pun diampuni Tuhan ketika kita mengakui di hadapannya. Dan pengampunan itu membawa dampak baik buat kita. Ada kuasa di balik pengampunan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat di balik pengampunan yang kita berikan kepada orang lain dan yang kita terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti bahwa kami harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang selama ini kami terus benci karena ada hal-hal yang tidak kami sukai, karena mereka menyakiti kami atau merugikan kami. Saat ini kami mau mengampuni Tuhan orang-orang yang bersalah, yang menganiaya, yang menyakiti, yang membuli kami, yang membuat kami sakit hati. Kami mau mengampuni mereka. Dan kami juga mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak luput dari dosa, pelanggaran, kesalahan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kuduskan kami dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Sembuhkanlah kami yang sakit, pulihkan kami, berikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami percaya mujizat kesembuhan terjadi atas setiap kami. Tubuh kami dipulihkan, disehatkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap dari kami yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa pertolongan, jalan keluar dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.